nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, di dalam Kidung Mataram kali ini saya ingin membahas wafatnya Sultan Hadiwijaya. Seperti kita ketahui episode yang lalu, Sultan Hadiwijaya pernah jatuh dari gajahnya pada saat perang. Kemudian Pajang kekalahan dengan adanya meletusnya Gunung Merapi, Mahapralaya Merapi pada saat itu, pada tahun 1584. Kemudian pasukan Pajang ditarik kembali oleh Sultan Hadiwijaya untuk kembali ke Pajang, dan secara implisit mengakui bahwa Mataram menang. Nah, dalam perjalanan kembali ke Pajang, Sultan Hadiwijaya mampir ke makam Sunan Tembayat. Namun terjadi keanehan bahwa pintu dari makam Sunan Tembayat tidak bisa dibuka. Bahkan juru kunci juga berkata, ini aneh karena pintu yang biasanya mudah dibuka tidak dibuka. Maka Sultan Hadiwijaya bermalam di makam, di luar makam Sunan Tembayat, lalu kembali ke Pajang. Nah, di dalam selesai kembali ke Pajang, Sultan Hadiwijaya ini semakin kondisinya, kesehatannya semakin memburuk. Ditambah lagi bayangan-bayangan leluhurnya, leluhur dari Majapahit, Ibu Ratu Kidul, sudah mengatakan bahwa memang sudah ada dan tiba saatnya matahari terbit terang dari Mataram, yaitu putramu sendiri. Maka Sultan Hadiwijaya menyadari bahwa waktu beliau semakin dekat, dan wahyu keprabuan sudah pindah dari Pajang ke Mataram. Nah, di saat-saat kritis, Sultan Hadiwijaya memerintahkan kepada Pangeran Benawa untuk menghadap Senopati agar mau bertemu dengan beliau walaupun kondisinya apapun, ini untuk yang terakhir. Padahal di sisi lain, ketika mendengarkan Sultan Hadiwijaya jatuh dan menginap di makam Tembayat, Senopati sudah merasa bahwa dia bersalah melawan orang tuanya, dan juga Senopati karena sayangnya dengan Sultan Hadiwijaya ingin mengiringi Sultan Hadiwijaya pulang. Jadi Senopati membawa 20 orang prajurit kesayangannya untuk mengiringi, tapi dari jarak yang cukup jauh. Di situ pun Adipati Tuban, Adipati Demak mikirnya, mari kita serang Senopati. Kayaknya sudah mengikuti kita, terlalu berani, seperti itulah, karena masih emosi. Dan Sultan Hadiwijaya bilang bahwa sebetulnya Angger Senopati ini bukan ingin menyerang, tapi ingin mengantarkan kepulangan ayahnya. Ini bukti sayangnya Senopati dengan Sultan Hadiwijaya. Maka para adipati tidak berani membantah. Nah, Pangeran Benawa pun melaporkan bahwa Senopati sekarang berada di daerah Mayang. Nah, di sini Pangeran Benawa sowan kepada Senopati bahwa diminta menghadap. Namun jawaban Panembahan Senopati, saya masih belum sanggup untuk bertemu dengan ayahanda Sultan Hadiwijaya.
tapi saya tetap akan di sini sampai menunggu takdir tiba. Nah, kemudian Pangeran Benawa melaporkan kepada Sultan Hadiwijaya sambil marah. Kenapa kondisi seperti ini pun Senopati masih tidak mau menghadap? Tapi Sultan Hadiwijaya memaklumi kondisi putra angkatnya yang sudah menjadi putra kesayangannya. Ditambah lagi ada hal Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya mengirimkan bunga telasih ke Pajang. Marah Pangeran Benawa. Ayahnya belum meninggal, Sultan Hadiwijaya belum meninggal, sudah mengirimkan bunga telasih. Maksudnya apa? Nah, Sultan Hadiwijaya bercerita, ini wujud sayangnya Danang Sutawijaya terhadap ayahnya memberikan bunga telasih karena tahu ayahnya sudah mau sampai waktunya atau tiba waktunya. Beliau menceritakan pada saat masih menjadi Joko Tingkir belum mengabdi ke Demak, beliau menyukai seorang gadis desa yang bernama Sekar Telasih. Nah, Sekar Telasih itu dikejar-kejar sama beliau, lalu menghilang ke dalam hutan. Nah, beliau bertemu dengan orang tua penjual bunga telasih, lalu berkata, "Di mana Sekar Telasih?" Ibu itu menjawab, "Lah ini Sekar Telasih, bunga telasih." Maka Sultan Hadiwijaya pada saat itu berkata, "Kalau aku membutuhkan Sekar Telasih, nanti akan ada utusan, aku akan mengirim utusan untuk membawanya kepadaku." Nah, Pangeran Benawa beserta para adipati kaget. Sampai sebegitunya Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati tahu masa lalu dari Sultan Hadiwijaya, padahal beliau yang sebagai putra-putra dan menantu tidak tahu persis. Maka dari itu Sultan Hadiwijaya bilang bahwa Danang Sutawijaya ini anak kesayanganku, dia yang lebih tahu aku dan dia yang akan menggantikan aku. Kamu Pangeran Benawa beserta adipati yang lainnya jangan sekali-kali menentang Danang Sutawijaya. Ikuti perintahnya. Itu pesan terakhir dari Sultan Hadiwijaya, lalu beliau wafat. Nah, ketika beliau wafat, baru Danang Sutawijaya ikut Ngrokti Loyo, ikut merawat jenazahnya, lalu dimakamkan di Desa Butuh Sragen pada tahun 1584. Nah, itulah sirnaning wahyu keprabuan dari Pajang berpindah ke Mataram. Nah, dari sini kita ketahui bahwa perjuangan Danang Sutawijaya memang dari nol membangun Mataram, membesarkan, tapi kita tidak boleh melupakan sebuah siklus. Jadi saya ingin mengclosing Kidung Mataram ini dengan statement bahwa alam ini sudah punya siklusnya masing-masing. Dengan mempelajari satu siklus, maka sudah bisa mempelajari siklus ke depan dan siklus ke belakang dari alam. Contohnya, ketika Danang Sutawijaya membangun Mataram dengan demikian rupa, walaupun beliau sangat sakti, tapi pada akhirnya beliau akan tergantikan juga
Dan ketika penggantinya ini masih berpikir tentang kekuasaan, tentang wanita, tentang jabatan, tentang ego masing-masing, ditambah lagi dengan para punggawa yang tidak bisa melaksanakan amanahnya, yang akhirnya berhutang demi menuruti egonya, tidak demi pembangunan masyarakatnya, maka Mataram pun hancur terpecah menjadi 4, yaitu Kadipaten Mangkunegara, Kadipaten Pakualaman, Kasunanan Surakarta, dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya, ini sebuah siklus. Sama dengan era Singosari sampai ke Majapahit. Terjadinya apa? Perebutan tahta, perebutan kuasa, perebutan wilayah, perebutan jabatan. Ada yang menggunakan rantai emas dengan jebakan wanita, dengan jebakan jabatan, dengan jebakan harta. Dan pada akhirnya hancur juga. Jadi inilah yang harus kita benahi, dan sumber sebagai contoh dari kita apa yang kejadian pada leluhur dulu. Kalau yang baik kita ambil, kalau yang buruk jangan kita contoh. Itu kalau orang Jawa bilang mikul dhuwur mendem jero. Yang tidak baik ini dipendam. Sudah tidak usah kita contoh. Tapi kebaikan-kebaikan beliau kita pikul, kita tinggikan. Biar anak cucu kita nanti bisa belajar dari sana. Nah, di sini maka saya untuk kisah leluhur hanya mengambil sepenggal kisah tentang kerajaan dari Demak sampai ke Mataram. Karena untuk dari Singosari ke Majapahit juga akan sama, hanya berbeda orangnya. Kemudian dari Mataram Hindu, Salakanegara, Tarumanegara juga sama kejadiannya, sama permasalahannya, cuma beda nama-nama dan orangnya. Jadi ingat sedulur bahwa bumi ini bersiklus, eranya akan berputar kembali ke sama. Dari titik nol putar ke atas sampai kembali ke titik nol lagi. Itu namanya cokro manggilingan. Jadi orang Jawa percaya bahwa ada cokro manggilingan, dan kenyataannya memang seperti itu. Maka mari kita jaga negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan sekuat tenaga, dengan bersama-sama. Jauhkan dari intoleransi, jauhkan dari sifat melek jabatan, menginginkan harta sepenuhnya buat diri sendiri, jangan. Karena akibatnya akan sama dengan pendahulu kita. Baik, demikian sedulur. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, tetap dukung channel ini supaya dapat berkembang. Saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.